Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah warga dari 3 kampung atau desa di Kecamatan Loenga melaksanakan salat istisqa atau salat mohon hujan menyusul kekeringan berkepanjangan. Dua pengedar sabu-sabu ditangkap usai polisi menggerebek rumah kedua tersangka di Langsa dan Aceh Timur. Sejumlah bendera merah putih dipasang di sepanjang jalan nasional wilayah Kabupaten Aceh Besar dan dibagikan kepada warga untuk dikibarkan di rumahnya. Harga ikan di pasar tradisional Kota Langsa anjlok selama 3 bulan terakhir. Pasokan ikan yang melimpah diduga penyebab harga ikan turun drastis dibanding sebelumnya. Banyaknya stok ikan segar di pasar ikan Langsa tak sebanding daya beli warga. Meski pedagang sudah menurunkan harga ikan, daya beli masih rendah sehingga ikan menumpuk di pasar. Seorang perwira polisi yang divonis berkhalwat atau mesum dengan seorang perempuan diganjar hukuman cambuk di depan umum. Perwira berinisial IR dicambuk 10 kali di atas panggung yang dibangun di depan Masjid Agung Al-Munawarah, Kota Janto, Aceh Besar. Hukuman atau eksekusi cambuk terhadap perwira polisi ini dilaksanakan setelah sempat tertunda karena alasan sakit, demikian juga pasangannya. Algojo Kejaksaan Negeri Aceh Besar juga mengeksekusi terpidana pasangan mesum oknum perwira polisi di muka umum sebanyak 10 kali cambuk. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi usai aksinya mengutil barang pasien di sebuah rumah sakit Banda Aceh terekam kamera pengawas. Perempuan yang berusia 43 tahun ini berlagak pengemis mendatangi keluarga pasien untuk meminta sumbangan, namun mengambil barang mereka. Penangkapan EL atas laporan seorang keluarga pasien yang kehilangan tas berisi uang tunai 16,9 juta rupiah. Polisi kemudian menyelidiki seraya mempelajari rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2024-2025 juga mulai dijalani sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Besar. SD Negeri Lambadakling, Kecamatan Baitusalam merupakan salah satu sekolah yang mulai memperkenalkan sekolah kepada siswa baru. Beberapa murid baru enggan masuk ke dalam kelas meski sudah dibujuk orang tuanya. Siswi ini terus menghindar masuk ke dalam kelas meski murid lainnya sudah berada di dalam. Sebanyak 393 jemaah haji debarkasi Aceh kembali tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar. Jemaah yang tergabung dalam kloter 6 mendarat lebih awal dari yang dijadwalkan. Para tamu Allah yang tiba di tanah air merupakan jemaah haji asal kota Banda Aceh, Aceh Besar, Tengah, Tenggara, dan asal Kabupaten Benar Meriah. Para jemaah langsung meluapkan rasa syukur dengan sujud sebelum naik ke bus. Sejumlah nelayan di Langsa kesulitan memperoleh BBM subsidi jenis solar akibat kebijakan pembatasan. Pasokan solar dari SPBU nelayan dibatasi sehingga mereka tidak bisa melaut akibat kekurangan BBM.
Pembatasan solar di SPBU Nelayan tempat pendaratan ikan TPI Langsa diterapkan Dinas Perikanan dan Kelautan DKP Langsa. Pembelian solar baru dilayani jika mereka bisa menunjukkan rekomendasi dari DKP setempat. Pahlawan nasional Cut Mutia tercatat dalam sejarah dan dikenang bangsa. Sayangnya, makam pahlawan wanita asal Aceh Utara ini bagai terbuang dan jarang disiarahi. Lokasi makam yang terletak di tengah hutan menyulitkan peziarah untuk menjangkaunya. Selain jalan yang sulit dan sempit, letaknya tertutupi semak lebat dan nyaris tak terlihat. Selama puluhan tahun, kondisi jalan ke makam Sri Kandi Aceh ini sulit dilalui. Untuk menjangkau makam, penziarah harus berjibaku menumpang kendaraan penjelajah ditambah berjalan kaki menelusuri lembah dan bukit. Petugas Satpol PP Kota Langsa masih terus melanjutkan penertiban sejumlah lapak pedagang kaki lima yang membandel. Meski sudah berulang kali ditertibkan, pedagang tetap menggelar lapak di daerah terlarang seperti bahu jalan. Satpol PP bersama tim gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kota Langsa turun serentak menertibkan lapak pedagang. Petugas harus menggusur PKL yang masih nekat menggelar dagangannya di sepanjang bahu jalan sehingga memicu kemacetan lalu lintas. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa mulai mengganti seorang komisioner yang diberhentikan oleh DKPP beberapa waktu lalu. Ramadhani dilantik sebagai komisioner penggantian antar waktu. PAW mengisi posisi Iqbal Suliansyah diberhentikan oleh DKPP RI Mei 2024 lalu. Ramadhani dipilih berdasarkan usulan DPRK Langsa menggantikan Iqbal Suliansyah yang diberhentikan secara resmi pada 14 Mei 2024. Ramadhani mulai bertugas melanjutkan tahapan Pilkada 2024 yang sebelumnya dibebankan kepada Iqbal. Menjelang ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan mulai digalakkan. Sebagai langkah awal, sejumlah bendera merah putih mulai dipasang pada jalan nasional dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Bendera merah putih dipasang mulai dari ujung perbatasan sehingga berkibar hingga akhir Agustus 2024 mendatang. Bendera merah putih dibagikan untuk dipasang di jalan nasional untuk menyemarakkan ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI. Pemasangan bendera merah putih dipasang langsung oleh pejabat pemerintah. Bendera merah putih ini diberikan kepada 28 kampung di Kecamatan Long, Aceh Besar. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dalam rangka menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 ini, kita hari ini melaksanakan secara perdana di perbatasan Aceh Besar, yaitu yang pertama di Kecamatan Long yang berbatasan dengan Aceh Jaya, dan yang kedua juga bersamaan di Kecamatan Lembah Selawah yang berbatasan dengan Pidi. Dan kita bersyukur 28 kecik ataupun kepala desa hari ini hadir semua. Ya, ini menunjukkan komitmen kita untuk memeriahkan HUT RI, menyemarakkan dengan bendera merah putih. Sangat bagus program ini karena bisa membangkitkan semangat patriot bangsa, semangat persatuan, apalagi di dekat-dekat perbatasan antara kabupaten. Ini sangat harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya tentang pemahaman tentang bendera merah putih. Pembagian 10 juta bendera merah putih merupakan program nasional dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan RI. Warga diharapkan lebih antusias untuk memasang bendera merah putih di halaman rumah mereka. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.